Kalau ada tetangga sini yang nggak doyan tahlilan, terus di sini ada yang mati, datang aja. Kalau nggak mau tahlilnya ya belakangan pas bagian berkat itu datang. Kita bisin ya, terus nggak punya malu, betul nggak? Nggak keren. Maulid Nabi saya nggak mau, itu pakai makhluk ya Nabi cepet-cepet pakai taruh lebaran. Ya udah datangin aja waktu ceramah, duduk di depan, enak, gampang memelis kalau gitu, betul nggak? Gampang ngasih tahu, yang penting itu belajarnya pakai guru, jangan pakai doktrin. Sebuah hal ini pakai doktrin pak. Dalil kayak apapun sahihnya buat dia nggak cukup kalau nggak sama. Dalil kayak apa benernya buat dia nggak boleh diterima kalau nggak sama dengan ideologinya. Ini kan namanya orang goblok parahnya. Udah tahu jalan ke sini dikasih tahu jalan ke sana, tambah yang ini akhirnya masuk ke jamban gitu. Maka di sini saya minta pesantren Al-Mu'awanah bisa melahirkan santri Quran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita doakan kepada guru kita sebagai pendiri dan pengasuh pondok pesantren Khalil, mudah-mudahan panjangkan umur, kesusahan afiat. Saya lihat fisik beliau sudah lemah, sudah terlalu capek beliau. Lailan wa naharan, siang dan malam memikirkan santri, memikirkan anak bapak, anak ibu. Belum tentu bapak ibu mikirin untuk kiai, betul nggak? Betul? Ibu bapak jangan suka nyalain kiai anak guru ngaji ya. Ya, saya lihat di TV ada ibu melaporin guru ngajinya ke polisi. Sampai ke guru ngaji udah miskin bengek ditangkap ke polisi. Saya bawa cerita Syekh Abdul Qadir Jilani, ini pelajaran buat kita nih. Dengerin pak. Dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau punya pesantren kayak begini. Tetangganya hasut, dengki, syirik kepada beliau. Mau jatuhin Syekh Abdul Qadir Jilani lewat mana? Sampai dia bikin bolongan lubang kecil yang tembus ke kamar dia. Ternyata diintip Syekh Abdul Qadir Jilani punya murid kesayangan. Murid kesayangan ini nggak diajarin apa-apa, cuma disuruh ngeladenin makan, bantuin kalau beliau mau makan, menyiapkan kalau dia mau minum, sisa makanannya berikan kepadanya. Syekh Abdul Qadir Jilani makan ayam, sisa yang dikasih. Syekh Abdul Qadir Jilani makan daging, sisa yang dikasih. Wah, ini bahan buat saya. Dicari tahu itu santri yang di kamarnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani orang mana? Oh, orang Sawangan misalnya. Anaknya siapa? Anaknya bapak pulang. Dia datangin bapaknya. Pak, betul tak bapak punya anak namanya ini? Betul. Dia pesantren di Syekh Abdul Qadir Jilani? Betul. Bapak tahu anak bapak persis kayak anjing peliharaan. Nggak benar. Saya buktinya pak, tiap hari saya lihat anak bapak nggak diajarin apa-apa, cuma dikasih makan sisa. Yang benar. Akhirnya bapaknya datang menemui Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Tuan Syekh, anak saya titipkan di sini untuk dididik menjadi orang yang alim, orang yang soleh, bukan menjadi anjing peliharaan. Saya dengar dari tetangga Anda bahwasanya anak saya di kamar ini suruh melayani, suruh makan makanan bekas. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau bapak tidak ridho, tidak senang, bawa aja anak bapak pulang. Bawa pulang. Begitu keluar dari ruangan, ya masih lewat di teras seperti ini kan lumayan jauh ya. Ditanya sama si ayah, ayahnya seorang ulama, ayah santri ini. Anakku, kamu tahu nggak kitab ini? Saya tahu pak, ini kitab menciptakan ini. Kitab ini menciptakan ini. Pokoknya semua yang ada di kitabnya ulama besar di desanya anak ini, semua di kepala anak ini. Oh, ternyata kamu alim. Ternyata kamu lebih-lebih dari kiai di kampung saya, lebih-lebih dari bapakmu sendiri. Kalau begitu kita minta maaf kepada Tuan Syekh. Datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Tuan Syekh, ternyata anak saya ilmunya di atas saya, di atas guru-guru yang ada di kampung saya. Saya minta maaf, maafkan saya kalau saya tergosok, terhasut oleh tetangga saya. Saya kembalikan anak saya. Apa jawab beliau? Anakmu mau menuntut ilmu di mana saja, pintu ilmunya sudah ditutup oleh Allah Ta'ala. Karena satu ayah dari anak ini sudah tidak ridho kepada salah satu guru. Jadi kalau ibu bapak tidak ridho kepada Ki Khalil, mau ditaruh di pesantren mana, nutup ilmunya. Seandainya kata dia pintar nggak manfaat. Ciri-cirinya orang yang nggak manfaat apa? Ilmunya banyak tapi
kerjanya berantem dulu, tahlilan bareng gara-gara berkat ya ampun. Itu ilmu nggak manfaat. Kalau ilmu manfaat ya usah apa-apa, rezeki itu harus ngatur, biar sedikit yang penting cukup, banyak kalau nggak cukup buat apa, kan begitu. Karena nggak manfaat, setan yang menguasai ilmunya. Masa kamu kalau ustaz itu yang biasa mimpin yasin kan kamu, masa disodok sama ustaz? Oh ribut, jangan ngaji sama ustaz itu, ustaz itu pernah merampas berkat. Akhirnya ini orang, ini ustaz disebut apa? Imanuhum fi fulusihim wa akidatuhum fi bumsanihim. Giliran orang yang banyak duit dia tetap kalau tahlilan, tahlilnya lain, tahlilnya giliran tetangga susah tahlilin nggak jelas, baca doanya kayak tawon. Ini sekarang sudah. Makanya biar ilmu anak kita manfaat, bapak ibu harus ridho kepada guru, betul? Kalau ada rezeki ingat sama guru, betul? Jadi ilmu itu jangan dijual beliin, itu di Quran disebutkan wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Memang ilmu nggak bisa dijual murah. Sayyidina Ali waktu ditanya sama satu orang tentang ayat tersebut, ya Ali kan tsamanul ilm, berapa harganya ilmu? Kalau memang Allah mengatakan tidak boleh menjualkan ilmu, jawab Sayyidina Ali, 1 alif 30 domba. 1 alif 30, 1 alif 30 ekor kambing. Kalau 1 ekornya berapa sekarang? 1 juta deh. 1 juta berarti 1 alif 30 juta. Kalau sampai Hamzah iya kurang berapa? Ayo, tajir guru ngaji, tapi sekarang sebaliknya guru ngaji bengek. Nah, nanti minta sama bapak buat tambahan bayar listrik. Berapa Pak Ustaz? 10.000. Kata bapaknya, yang ilah aja kalau pilih Ustaz. Ilah itu urusan hati dengan Allah Pak, tapi beli kapur pakai fulus, bayar listrik pakai fulus, nggak pakai surat fulus, nggak pakai surat al-ikhlas, betul nggak? Tapi tanpa bapak sadari, ibu sadari, anak kita kursus bahasa Inggris 1 minggu 2 kali 600.000 sampai 1 juta. Kursus balet, nari, jutaan. Ini Quran yang untung kita nanti di dalam kubur saudara ini, betul nggak? Kita ditahlilin 7 hari, 40 hari, tapi anak yang soleh yang bakalan terus-terusan didoain kita, betul nggak? Selesai 7 hari nggak ada yang turunin Fatihah, nggak ada yang baca Yasin, tapi anak kita sebuah baca Quran, walaupun nggak diniatkan untuk orang tuanya, tetap orang tuanya dapat 1 huruf. Kata Nabi Muhammad, bapak dan ibunya mendapat 10. Kalau alhamdulillah 5 huruf sudah 50. Kayak apa? Memang pahala di dunia nggak kelihatan, tapi kalau sudah dikubur, pahala itu berupa kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Matamu tidak bisa menghayal keindahan saking indahnya, kupingmu tidak bisa mendengarkan irama yang indah saking nikmatnya, hatimu tidak bisa membayangkan lagi betapa keindahan di alam barzakh, pahala yang dikirimkan dari sebab anak-anak yang membaca Al-Quran. Maka disinilah perhatikan Quran, perhatikan pendidikan anak-anak kita. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa anak-anak ke pondok pesantren ini tidak akan diputus rezekinya oleh Allah Ta'ala. Tambah makmur, tambah berkat, tambah subur, tinggal bapak doakan, betul nggak? Nanti begitu pulang bapak siapin tempat, ya, jangan dikawinin dulu Pak. Kalau langsung dikawinin sampai menjadi kiai nanti, betul nggak? Begitu datang siapin tempat, nggak usah banyak-banyak, 200 meter, ya, buat majelis taklim, atasnya pondok pesantren. Nanti kalau ada santri-santri anak orang nggak punya yang dekat-dekat, sudah kamu nginep di sini aja. Nanti kalau mau sekolah, pagi kamu berangkat, balik lagi sini. Nanti diajarin Quran, sampai ini santri-santri orang yang fuqara masjid bisa dapat Quran. Pahalanya luar biasa, kemuliaannya luar biasa. Ini apa saya sampaikan. Kalau ada ucapan yang benar itu dari Allah, kalau ucapan yang kurang enak didengar, itulah kesalahan dan kebobrokan saya. Tolong dibukakan pintu ridho, maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وسلم عبد المغفور لنا والنبيين من قبل لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله حمدا يا نعمة في المسجد يا ربي يا الله سلطانك آمين. اللهم صل وسلم وبارك الحمد لله رب العالمين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد الى يوم الدين آمين. اللهم يا الهنا اللهم بحق الفاتحه وبشر الفاتحه آمين. وبكرمة الفاتحه والشفاعة الفاتحه وبالجنة الفاتحه آمين. الرميات من الشنقدير اللهم اجعل هذا جهلا مرحوما وتخلق دفع معصوما اللهم اشرح صدورنا وارفع درجاتنا واشفي مرضانا وقضي ديوننا ووسع ارزاقنا ونور قلوبنا وافتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العارفين بفضل القرآن العظيم اللهم اقرنا بما رزقتنا واصلنا حيث نهيتنا ولا تحرج بما غنيت عنا واصلنا في زمرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي كأسه فاسقنا بالمعاصي جنبنا وعلى التقوى أمتنا وبالكبر آهمنا وبالجنة نعيشنا فيها بالجلال الإكرام اللهم نسأل العفو الله في الدنيا والآخرة اللهم لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا وارحمنا كما ربنا صغارا وارحمنا كما ربنا صغارا اللهم بارك في أولادنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أولادنا وتلاميذنا ولا تضرهم وفقهم ارحم الراحمين اللهم نسأل التقوى والهدى والعافاف والغنى آمين الله والعفاف والغنى اللهم نسأل التقوى والعافاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين اللهم انفعنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل اللهم وفي الجبهة تبلسنا برحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفاتحة. Hadirin sekalian, demikian berakhirlah acara prosesi wisuda dan haul. Kami atas nama panitia dan juga pembawa acara menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله
الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن.